Pin ya untuk Mentimeter, bisa kunjungi ke menti.com terus enter code atau scan barcode-nya. Oke, kita tunggu ya 1 menit deh. Ada yang kesulitan untuk joinnya? Belum ada yang join nih. Kalau ada kesulitan join bisa di chat di kolom komen ya. Di chat. Coba nih teman-teman seperti biasa bisa langsung join tuh buka websitenya menti.com atau langsung scan tuh biar cepet kodenya ya. Ya, ada kendala teknis. Bisa dicoba lagi teman-teman. Nah, udah masuk ternyata. Aksesnya belum diaktifin. Sorry ya. Oke, bisa join ulang teman-teman. Oke, baru 3 orang ini bisa join. 4, 15 ya. Udah berarti ada 13 orang. Oke.
Mulai ya. Oke. Nah, oke, teman-teman ini bisa eh, utarakan satu kata dalam gambaran kalian tentang berkelompok ini. Kalian gambarkan sulit. Kenapa nih sulit nih? Ribet, kebersamaan. Oke, kerja sama. Kayak apa yang paling sering? Ya, boleh yang sama nanti katanya lebih membesar kalau seringnya muncul. Yuk, apalagi ada yang negatifnya ya, untuk ribet, sulit, bekerja sama, kebersamaan, menyenangkan, lumayan. Gimana tuh lumayan? Asik, boleh. Kesenjangan, wah ini sering terjadi ya. Ada yang kelompoknya kelompok pintar semua, yang nggak kebagian kelompok, kadang dapat kelompok sisa-sisa pintaran. Oke, kayaknya macam-macam ya ini untuk gambaran kalian tentang kelompok. Oke, kita lanjut. Sekarang apa tantangan terbesar saat berkelompok nih? Tantangannya apa nih ya? Kebanyakan mengkoordinasi, komunikasi, boleh pas ngerekrutnya, tantangannya kalau kelompoknya dibagiin sama guru, tantangan terbesarnya apa yang menjadi tantangan kerja semua. Ini nggak kerja semua sama diri sendiri atau semuanya kerja jangan ya tadi ya kesenjangan berdiskusi satu sama lain. Tapi harus ditingkatin ya apa, skill komunikasinya, kepribadian berbeda komunikasi ya kan. Maksimalkan di cadang beban karena hanya bekerja di balik layar. Nah, ini sering terjadi ya. Harus kerjasamanya nyatuin pemikirannya. Wah, itu emang sulit ya. Ada yang berhasil dalam berkelompok, gimana tuh tipsnya? Kekompakan dan perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat biasanya di ini ya apa kelompok untuk ngerjain proyek gede nih. Pengen bikin apa masing-masing berbeda gitu ya. Oke, ada lagi? Ketemu kelompok yang rada-rada liar. Atau ini nih apa tantangan terbesar tuh yang kelompok satu presentasi, kelompok lain pada nyerang tuh ya, tantangan terbesar tuh. Tanya-tanya pertanyaan susah.
Waktu itu saya berhasil berkelompok. Ini deh, kita saling berkomunikasi dan tidak mengandalkan satu sama lain. Tidak mengandalkan satu orang saja atau beberapa. Oke, bisa jadi salah satu tips ya nanti ke depannya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir untuk sesi ice breakingnya. Peran apa yang kalian sering dapatkan ketika berkelompok nih? Ada yang sebagai tukang supply, nah, apa yang dibutuhkan tuh? Supply jajanan, atau tukang bikin dokumentasi, ketik-ketik, print, atau jadi ketua kelompok. Kalian sering jadi apa nih di kelompok nih? Peran-perannya. Atau tim hura-hura. Yoi, apakah sulit pertanyaannya? Analisis permasalahan. Wih, yang membuat PPT. Yuk, yang ngajak mulai duluan. Tukang rekrut berarti ya. Enak tuh kalau misalnya orangnya yang suka ngerekrut rekrut dari dapat kelompok sesuai ketua kelompok. Ini ada satu orang nih ketua kelompok nih. Yuk, masih ada ketua kelompok lagi, mencari data-data, analisis, mencari materi. Berarti udah tahu ya masing-masing untuk peran yang sering didapatnya. Lain atau yang nyari materi. Oke, biasanya udah pada mandiri ya untuk yang kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya nanti terkait materi berkelompok bisa disimak ya nanti gimana tips and triknya. Nanti juga kita bisa simpulkan di interaktif terakhir gimana sih yang kalian dapat terkait cara berkelompok. Oke, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Mas Malik. Oke, thank you Kak Gani. Saya mau cek dulu nih koneksinya. Kira-kira ini saya rada nge-freeze nggak teman-teman? Apa lancar? Boleh dikasih emot oke gitu kalau lancar. Soalnya tadi saya ngelihat yang Kak Gani agak-agak nge-freeze dikit. Aman? Aman Gimana ya? teman-teman, suaranya aman ya? Oke. Ya, oke teman-teman. Di pertemuan kali ini kita akan ngebahas tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Gani terkait cara berkelompok gitu ya, atau ngebangun sebuah tim gitu. Nah, namun sebelum ke sana, Kak Malik coba mau review sedikit dulu nih teman-teman. EC-nya yang kemarin gimana? Ada yang mau sharing dulu terkait EC yang kemarin? Apakah udah kejual semua atau masih ada sisa atau seperti apa? Boleh dari teman-teman yang mau sharing nih. Siapa nih yang mau sharing terkait EC kemarin? Boleh dipersilahkan atau yang masih ada kendala juga boleh sharing teman-teman. Mangga, silahkan ada yang mau sharing atau mau ditunjuk. Bagusnya sih langsung aja raise hand gitu ya. Atau open mic langsung juga boleh. Ada nggak nih? Siapa nih? Yuk, udah pertemuan keempat harusnya sih teman-teman udah mulai pede nih buat cerita-cerita, sharing-sharing terkait program atau punya ide atau apapun itu. Silahkan teman-teman. Ada yang mau cerita?
Kalau nggak ada ditunjuk ini mah nih. Yo, siapa yo? Saya Kak. Oke. Wih, Zara nih ada. Kak, izin ya Kak. Mm-mm. Untuk kemarin itu kan karena memang sudah pernah beberapa kali berjualan puding. Jadi teman-teman kelas saya itu ada beberapa yang memang sudah jarang untuk membelinya di saya, tapi masih ada beberapa yang suka beli. Terus di situ masih banyak sisa di situ tuh. Baru kejual 4. Lalu di situ tuh ada teman saya juga yang dari kelas lain yang ikutan ini juga ngajak saya untuk berkeliling-keliling di kelas yang lain. Dan pada akhirnya habis Kak terjual semuanya. Bentar. Oke, mantap Zahra ya, dari Semancis, terima kasih. Nah, begitu ya teman-teman, itu juga bisa jadi salah satu apa namanya, insight lah buat teman-teman yang lain kalau misalkan mentok di satu tempat, keliling gitu ya ke tempat yang lain dan sebagainya. Oke, thank you Zara atas sharingnya, dan Kak Malik juga masih mengingatkan teman-teman yang masih belum habis itu masih bisa dijual gitu ya di hari ketiga. Maksudnya masih bisa bertahan di hari ketiga, bahkan seminggu juga sebetulnya masih bagus. Cuman kami kasih toleransi di hari ketiga kalau misalkan udah mentok nggak habis, tapi tetap disimpan di kulkas gitu ya dengan catatan itu baru boleh dibagikan. Jadi kalau baru sehari mah jangan dulu langsung dibagiin semua, tapi diupayakan dulu dijual ya sampai hari ketiga kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini build your team, cara berkelompok dan membangun tim yang solid gitu ya. Nah, berkelompok sendiri ini adalah proses di mana individu dengan tujuan atau kepentingan yang sama berkumpul gitu ya, dan bekerja sama, saling mendukung dan mencapai sasaran bersama. Nah, ini contohnya kan kelompok belajar misal di sekolah atau tim olahraga. Nah, mereka kan punya tujuan yang sama gitu ya. Apa yang menjadi alasan mereka berkelompok atau membangun sebuah tim gitu. Oke, selanjutnya, nah ini tujuan kelompok ini yang pertama mencapai tujuan yang untuk lebih efektif dibanding individu gitu ya. Kemudian saling melengkapi kemampuan dan sumber daya. Sumber daya ini bisa berkaitan dengan sumber daya apa materi gitu ya, ataupun sumber daya kemampuan, skill, knowledge dan sebagainya. Kemudian meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah dan juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Nah, berkelompok ini juga melatih tanggung jawab, kemudian toleransi dan empati yang merupakan nilai karakter penting nih teman-teman. Jadi ketika kita berkelompok, kita kan bisa melihat berbagai karakter teman gitu ya atau orang gitu. Jadi ketika kita tahu itu, kita bisa lebih mentoleransi perbedaan-perbedaan yang ada di kelompok tersebut gitu dengan cara ya kita berdiskusi dan sebagainya. Kemudian meningkatkan tanggung jawab juga kita ketika sudah dibagikan tugas masing-masing. Nah, disitulah tanggung jawab kita dilatih gitu ya. Kemudian empatinya juga terkait misalkan kita lihat teman kita yang kekurangan kemampuan untuk melakukan tugasnya dan sebagainya, kita turun langsung untuk membantu atau mengerjakan bersama-sama. Nah, itu teman-teman ini juga modal yang penting buat teman-teman berkegiatan atau melaksanakan kehidupan di masa yang akan datang gitu ya. Nah, ini prinsip dasar dari berkelompok, teman-teman. Jadi yang pertama tuh prinsipnya tujuannya tuh jelas gitu. Jadi kalau kondisi idealnya semua anggota tuh memahami arah dan sasarannya nih. Ketika kita membangun sebuah kelompok tuh pasti kan punya tujuan gitu. Nah, tujuan ini harus diketahui gitu, harus dipahami oleh semua anggota kelompok. Jadi teman-teman tuh ketika bergerak, berdiskusi atau melakukan sebuah pekerjaannya akan tahu nih apa yang menjadi sasaran kelompok tersebut gitu ya, apa yang menjadi motivasinya dan sebagainya. Kemudian peran yang seimbang. Nah, ini kondisi idealnya setiap anggota tuh memiliki tugas yang sesuai gitu dengan kemampuan dan juga kapasitasnya masing-masing kayak gitu. Jadi misalkan kita sudah berkelompok, kita bisa tanya tuh di awal-awal setelah perkenalan kita sharing-sharing siapa yang ahli di sini, siapa yang ahli di sini kayak gitu-gitu. Jadi pembagian tugas dan perannya tuh bisa efektif gitu ya. Seperti itu. Atau misalkan ketika baru berkelompok, kita sudah punya list-list tugasnya, tujuannya apa, baru kita lempar siapa yang mengambil ini, dan sebagainya, perannya kayak gitu. Kemudian prinsip yang ketiga ini komunikasinya secara terbuka gitu ya. Informasi mengalir lancar nih, tanpa hambatan. Nah ini satu sebuah apa ya, salah satu hambatan yang banyak
terjadi ketika teman-teman berkelompok atau membangun sebuah tim tuh informasinya nggak lancar gitu ya, atau ada hambatan, ada keseganan atau canggung dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi sebuah hambatan juga ketika teman-teman berkelompok atau membangun sebuah tim. Nah, kemudian prinsip yang keempat nih, kepercayaan dan rasa hormat. Jadi kondisi idealnya semua anggota itu saling menghargai gitu ya, menghargai perannya masing-masing, menghargai waktu gitu ya ketika menentukan sebuah waktu untuk bertemu, jadwal untuk berdiskusi dan sebagainya. Nah, semua itu saling menghargai, menghormati waktu antar semua anggota kelompok dengan cara ya hadir tepat waktu seperti itu misalnya. Kemudian evaluasi secara berkala. Nah, ini kondisi idealnya kelompok menilai progres secara rutin gitu. Jadi ketika sebuah kelompok itu udah berjalan, kemudian sudah melakukan tugas masing-masing, harus dilakukan evaluasi nih secara berkala gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu apa yang udah selesai, apa yang kurang, apa yang harus dilengkapi dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi kalau berkelompok ini juga sama gitu ya, seperti tim sepak bola. Ada kiper, ada striker, dan gelandang, semua harus saling melengkapi gitu. Agar tim ini bisa menang, karena tujuan dari sepak bola kan untuk menang gitu ya dalam sebuah pertandingan. Nah, dari situ semua berbagi peran, berbagi kemampuan gitu ya di posisinya masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya ini hal-hal penting saat berkelompok gitu ya. Ini yang pertama kita lihat coba bentar. Nah, ini ada metodenya, kemudian ada teknis dan dampaknya teman-teman. Nah, yang pertama hal penting saat berkelompok yang pertama misal kita melakukan random gitu ya, atau acak memilih sebuah anggota kelompok gitu. Nah, ini teknisnya anggota kelompok dipilih secara acak dari nama-nama yang belum kita tahu, belum kita kenal ini siapa, baru kita apa namanya kumpulin seperti itu. Nah, ini dampaknya meningkatkan keberagaman ide gitu ya. Kemudian yang kedua metodenya bisa berdasarkan minat atau keahlian. Jadi teman-teman tuh anggotanya dipilih berdasarkan kemampuan atau minat gitu. Jadi ini mah bisa apa namanya dampaknya bisa lebih fokus pada sesuai skill gitu ya yang udah ditunjuk seperti itu. Nah, kemudian metode yang ketiga ini bisa dengan cara menominal grup teknik atau NGT. Nah, ini tiap anggota menulis ide lalu dibahas dan dipilih bersama. Nah, ini dampaknya efektif menghindari dominasi individu tertentu gitu, teman-teman. Jadi ketika ada hambatan dalam sebuah komunikasi, bisa nih caranya di dalam metode dituliskan gitu ya, kemudian dipilih dan dibahas secara bersama-sama. Kemudian brainstorming, ini semua anggota bebas menyampaikan ide. Nah, ini dampaknya meningkatkan kreativitas gitu ya di kelompok tersebut. Kemudian diskusi kelompok secara kecil. Nah, ini kelompok besar dipecah jadi kelompok-kelompok kecil gitu ya. Ini supaya bisa fokus dan interaksi lebih intens gitu. Ketika di kelompok kecil kan bisa lebih pede mungkin gitu ya menyampaikan idenya, gagasannya atau diskusinya. Kemudian atau bisa juga rotasi atau jigsaw. Jadi ini tuh anggota berpindah kelompok nih untuk saling bertukar pengetahuan, meningkatkan pemahaman lintas topik. Nah, ini biasanya digunakan ketika misalkan melakukan bonding-bonding di sebuah perusahaan gitu ya, atau di antar divisi, antar departemen, kemudian diacak kelompoknya masuk ke beberapa departemen supaya meningkatkan pemahaman nih antar divisi itu sebetulnya apa sih permasalahannya, solusinya seperti apa dan sebagainya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih tahapan berkelompok dalam model yang kita gunakan, model Tuckman gitu ya. Yang pertama ini forming atau pembentukan, jadi mulai dari kenalan, kemudian menentukan aturan dan tujuan tuh benar-benar harus di awal nih. Jadi di awal tuh harus benar-benar clear setelah kita berkenalan dengan semua anggota kelompok, tentukan nih arah dan tujuan kelompoknya tuh mau apa gitu. Apakah misal mengerjakan sebuah presentasi di kelas gitu ya. Nah, ini tujuannya aturannya seperti apa, siapa yang mengerjakan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian storming atau pengujian. Jadi ini masa penyesuaian gitu ya. Potensi konflik muncul nih. Jadi ketika di awal tuh harus di apa namanya? Manajemen resiko lah atau manajemen aturan-aturan yang harus disepakati, apa yang harus kita sepakati gitu ya dan sebagainya. Kemudian norming atau penyesuaian, nah ini mulai ada kesepakatan dan kebiasaan kerja. Jadi harus udah disepakati di awal bahwa kalau misalkan telat seperti apa konsekuensinya, kalau misalkan kerjaannya nggak beres sesuai timeline atau waktu yang udah ditentukan, gimana konsekuensinya dan sebagainya gitu. Jadi nggak akan ada yang saling menunggu gitu ya atau saling menuduh di antar anggota tim ini gitu. Kemudian performing atau kinerja, kelompok ini bekerja produktif sesuai tujuannya gitu ya.
Jadi benar-benar mengerjakan apa yang udah dibagi job desk masing-masing seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adjourning atau pembubaran kelompok menyelesaikan tugas dan evaluasi hasil. Nah, ini kalau misalkan kelompok-kelompok yang apa namanya, tim yang emang dibentuk hanya dalam sebuah proyek tertentu, ketika proyek itu selesai kan ada sudah gitu ya diselesaikan, dibubarkan timnya, namun tetap harus ada evaluasi hasil pekerjaannya seperti itu. Oke, selanjutnya ini keterampilan penting dalam berkelompok, teman-teman. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Jadi kita harus bisa mendengarkan dan berbicara secara efektif gitu ya. Gimana kita bisa didengar oleh orang lain? Ya, syaratnya kita harus bisa pandai juga mendengar gitu ya. Kemudian berbicara secara efektif, apa yang mau memang benar-benar disampaikan poin-poin utamanya seperti itu. Kemudian kepemimpinan dan manajemen waktu ini juga sangat penting gitu ya dalam berkelompok. Ini juga akan diasah atau akan terasah bagi teman-teman yang sering nanti membuat sebuah kelompok atau membuat sebuah tim gitu ya. Kemudian keterampilan kolaborasi, berbagi tugas, saling bantu, ini juga menjadi faktor yang krusial gitu ya dalam sebuah tim atau dalam sebuah kelompok ketika membagi tugas itu yang benar-benar sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Atau ketika ada yang udah dibagi tugas tapi dia belum bisa mengerjakannya dengan baik, kita saling bantu mengerjakan hal tersebut gitu. Bukan berarti diambil alih oleh satu orang gitu ya, misal. Kemudian problem solving dan pengambilan keputusan bersama. Nah, ini benar-benar harus kita apa diskusikan di dalam sebuah kelompok tuh masalahnya apa, selesainya seperti apa dan itu diambil keputusannya secara bersama-sama gitu ya, didiskusikan gitu. Kemudian empati dan resolusi konflik ini juga penting dalam sebuah kelompok tuh. Jadi ketika ada hal-hal yang memang misalkan anggota kelompok kita dalam tanda petik bermalas-malasan atau telat mulu gitu ya. Nah, ini seperti apa treatmentnya kayak gitu. Nah, ini contohnya problem solving memutuskan cara mengatasi konflik jadwal kelompok gitu ya. Nah, ini gimana caranya supaya jadwal kelompok tuh benar-benar disepakati oleh semuanya gitu. Waktunya, kemudian apa namanya pembagiannya dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya ini tips agar kelompok bisa berjalan efektif gitu ya. Nah, ini yang pertama yang harus benar-benar dilakukan itu tentukan indikator keberhasilan yang jelas teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih si A ngerjain sesuatu itu bisa berhasil indikatornya apa gitu atau apa namanya ciri-cirinya apa itu tuh dikerjakan dengan beres lah istilahnya misalkan dikerjakan secara selesai tepat waktu atau misalkan kualitasnya seperti apa yang disepakati seperti itu. Kemudian hormati perbedaan dan keberagaman anggota gitu ya sehingga kita bisa lebih lebih bagus ininya apa namanya chemistry-nya dalam sebuah kelompok gitu. Kemudian gunakan teknologi untuk koordinasi, misalkan menggunakan Trello. Kalau misalkan teman-teman belum pernah mendengar Trello, ini sebuah aplikasi untuk manajemen tugas gitu ya. Ini juga bisa teman-teman coba cari kalau misalkan kepo nih dengan aplikasi ini. Biasanya aplikasi ini digunakan oleh beberapa startup gitu ya, atau perusahaan atau kegiatan-kegiatan project-project tertentu gitu. Nah, ini akan memudahkan dalam mengerjakannya. Bisa pakai Google Drive juga atau WhatsApp gitu ya, yang sering mungkin teman-teman gunakan juga. Nah, kemudian berikan apresiasi pada setiap anggota. Jadi ketika teman-teman ada anggota yang berhasil mengerjakan sesuatu atau mempunyai sebuah ide yang bagus, jangan lupa untuk mengapresiasi. Ini juga penting teman-teman supaya bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri anggota tersebut dan bisa meningkatkan hubungan baik juga di antara teman-teman semua gitu. Jadi jangan sampai ketika ada yang berhasil menyelesaikan sesuatu tuh ya udah oke biasa aja gitu. Tapi ya minimal berterima kasih atau kasih sebuah apresiasi bisa pujian atau apapun itu gitu ya bentuknya. Bisa kasih hadiah juga misal kalau misalkan ada itu kesepakatan ada sesuatu udah berhasil hadiahnya ini dan sebagainya gitu. Kemudian evaluasi hasil dan proses secara terbuka. Nah, ini juga penting ketika sebuah proyek atau tugas itu sudah berhasil diselesaikan, dievaluasi secara terbuka. Bukan berarti dalam evaluasi ini kebanyakan orang-orang yang dalam sebuah kelompok itu menyalahkan gitu ya, atau menyudutkan orang tersebut gitu. Tapi bukan itu yang sebetulnya esensi dari evaluasi ini. Lebih ke bagaimana pekerjaan ini tuh sebagaimana seharusnya dilakukan gitu ya, atau baiknya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai dalam melakukan sebuah evaluasi itu motivasinya untuk menjatuhkan seseorang gitu. Itu sangat-sangat tidak baik lah gitu ya. Oke, nah ini jadi teman-teman berkelompok atau membangun sebuah tim ini
bukan sekedar berkumpul gitu ya, tapi membangun sistem kerjasama, kemudian komunikasi dan pembagian peran yang efektif. Jadi dengan metode yang tepat, kemudian kelompok atau tim ini akan lebih mudah mencapai tujuan bersama gitu ya. Ini sebuah apa namanya? Istilahnya mah harus kita pegang gitu dalam sebuah berkelompok tuh bukan cuma kumpul-kumpul doang gitu, tapi benar-benar apa membangun sebuah chemistry, kemudian komunikasi dan pembagian peran yang efektif gitu ya dengan metode yang tepat kayak gitu. Jadi kelompoknya tuh bisa lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama kayak gitu teman-teman. Itu teman-teman materinya gitu ya dari cara berkelompok ini. Mangga mungkin sekarang kita berdiskusi gitu ya, tanya jawab atau sharing dari teman-teman pengalamannya gimana kesulitan dalam berkelompok atau apapun itu boleh silahkan. Seperti itu mungkin dilanjutkan oleh Kak Gani untuk sesi tanya jawabnya gitu ya. Mangga. Oke, terima kasih Mas Malik untuk materinya. Wah, sangat keren ya materinya. Bagi yang mau bertanya, bisa langsung ya lewat Mentimeter untuk sesi tanya jawabnya. Yuk, bisa curhatkan apa, misalnya ada kesulitan khusus terkait berkelompok, atau ada yang masih bingung nih tentang berkelompok, boleh ditanya. Kalau ada yang mau curhat juga boleh nih, selama misalkan bersekolah selalu aja berkelompok tuh nemuin orang yang seperti apa gitu, itu gimana cara ngehandle-nya dan sebagainya, boleh teman-teman di-sharing. Ada yang mau diketik di Mentimeter Ya, boleh, atau mau boleh, langsung apa open mic juga boleh ya, biar lebih interaktif. boleh. Atau kemarin tuh di semester terakhir ada kerja kelompok, bisa diceritain kelompoknya kayak gimana gitu. Ayo, jangan malu-malu, namanya nggak ditampilin kok, kecuali kalau yang open mic ya. Hmm. Oke, masih ada nggak nih? Kalau nggak ada, kita bakal coba langsung tanya-tanya nih dari orang-orang yang hadir nih, kita diskusi gitu ya. Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan langsung gitu. Boleh, boleh, Kamal. Sambil nunggu teman-teman yang mungkin masih berpikir mau nanyain apa atau apa yang masih bingung gitu ya. Mm-mm. Nah, Kak Malik coba mau tanya di sini siapa nih? Ada, oke, Alma nih boleh nih dari Alma Indriani Seman Satu Ngamprah. Hadir masih di dalam di depan layar Alma. Halo, boleh open mic-nya atau Almanya lagi ke belakang? Atau siapa nih boleh yang boleh mau sharing langsung? Silahkan langsung open mic-nya atau ketik tuh di Mentimeter seperti biasa. Atau udah cukup jelas tadi materinya atau kecepatan? Boleh juga ya kalau ada yang berkeluh misalkan terlalu kecepatan diulangi lagi misalnya. Itu gimana nih apalagi pada tidur semuanya ini depan layar. Diam-diam baik ini. Kalau ini ketikannya panjang nih kayaknya, Tiba-tiba satu halaman sambil A4. curhat. Atau Atifa boleh yang mau bisa ya ada yang mau disampaikan terkait berkelompok keluhannya atau misalkan kendalanya. Ada Atifa?
Apa lagi nih? Yudhio. Ada yang bertanya nih kayaknya di Ah, komen. belum ada ya. Oke, Tifa siap. Akhirnya ada Nah, pertanyaan. mm-mm. Saya bacaan ya. Kira-kira gimana ya cara mengatasi perbedaan pendapat yang bikin enak diterima gitu. Jadi Oke, gimana cara nah penyampaiannya? siap teman-teman. Nah ini bagus ya pertanyaannya. Jadi ketika misalkan kita diskusi supaya enak diterima gitu ya atau enak didengar, teman-teman harus menyatakan di awal bahwa misalkan gitu ya. Saya punya ide nih teman-teman, dan ide ini mungkin bisa benar atau salah, atau misalkan bisa efektif atau tidak. Nah, terus disampaikan tuh seperti itu idenya gitu, misalkan bla 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 dan sebagainya. Jadi salah satu tips supaya teman-teman yang lain bisa menerima gitu ya pendapat teman-teman tuh dibuka dengan seperti itu gitu, atau misalkan setelah itu ditutup dengan oke, misalkan itu ide dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau punya ide yang lain atau ide tambahan boleh disampaikan juga gitu. Jadi istilahnya mah kita menyampaikannya tuh dalam nada yang enak gitu ya, yang ramah, yang asik, yang benar-benar membuka obrolan di situ gitu atau membuka diskusi di situ. Jangan sampai apa namanya yang kita sampaikan tuh lebih ke kayak kita tuh menggurui mereka gitu atau berasa kita yang lebih pintar atau kita lebih tahu segala hal gitu ya. Tapi benar-benar kita memposisikan diri untuk supaya yang lain juga ikut berbicara gitu ya atau ikut menyampaikan pendapatnya mereka semua seperti itu sehingga ide-ide atau apapun yang bisa disampaikan itu bisa diterima gitu ya. Jadi diawali dengan membuka bahwa apa disclaimer bahwa ini tuh misalkan gitu ya, ini salah satu contoh aja gitu, misalkan seperti tadi ini bukan ide yang terlalu baik, bisa teman-teman bisa tambahkan dan sebagainya, dan nanti setelah itu minta teman-teman yang lain untuk merespon ide yang udah disampaikan tersebut gitu. Seperti itu mungkin salah satunya gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini ada lagi. Ada lagi, oke. Gimana sih caranya biar ngajak orang yang nggak aktif di kelompok jadi aktif? Nah, Oke, sebelum saya jawab ini Kak, ada yang nanya juga tuh Risma, Mentimeternya belum join. Biasanya langsung masukin kode ya. iya, ini di pojok Belum. muncul ya. Ada Nah, menti.com, kodenya tuh, 11936227. sip. Oke, kita lanjut ya. Nah ini teman-teman gimana caranya biar ngajak orang yang nggak aktif di kelompok jadi aktif. Nah ini lebih ke pendekatan yang lebih personal gitu ya. Ketika teman-teman punya apa namanya punya temen yang emang nggak aktif di sebuah kelompok, kemudian berharap supaya dia tuh bisa lebih aktif. Nah, kalau bisa ini mah perannya memang ada di sentralnya di si ketua kelompok gitu ya. Atau misalkan teman-teman yang emang bukan ketua kelompok juga bisa aja gitu mengupayakan ini dengan cara menyampaikan kepada ketua kelompoknya gitu ya, atau apa namanya bersama-sama dengan ketua kelompok benar-benar ngomong secara personal gitu, benar-benar ngajak ngobrol secara personal sebetulnya apa yang menjadi penyebab dia nggak aktif gitu. Misalkan kan bisa aja dia tuh ada ketidaknyamanan atau apapun itu, jadi ngajaknya tuh bukan di sebuah forum misalkan di depan orang-orang apa di depan semua anggota kelompok, lu kok nggak aktif sih gini gini gini. Nah jangan seperti itu kan bisa lebih membuat dia tuh lebih nggak nyaman gitu. Jadi kalau supaya dia bisa aktif tergerak gitu ya, sebisa mungkin ajaknya tuh bener-bener ya secara personal ngobrol berdua langsung gitu, misalkan antara ketua kelompok dengan anggotanya atau misalkan bisa lewat chat dan sebagainya lah, metodenya berbagai hal bisa dilakukan gitu ya. Cuman intinya jangan sampai kita dalam tanda petik mempermalukan atau ngejudge dia di depan anggota kelompok yang lain gitu. Ketika itu dilakukan, jadi malah orang tersebut bisa jadi lebih malas gitu ya, lebih nggak aktif lagi ke depannya kayak gitu. Jadi harus benar-benar dilakukan secara personal langsung gitu teman-teman. Dilakukan pendekatan yang personal, ditanya apa kendalanya, apa maunya seperti apa dan sebagainya. Nah, ketika dari situ kan kita tahu nih harus seperti apa, baru kita misalkan lempar di apa di kelompok gitu, di diskusi langsung. Kita tuh harusnya gini gini gini, tapi bukan menyebutkan bahwa
kita dapat laporan dari si A harus gini, tapi benar-benar itu tuh dari jadi sebuah kesimpulan yang dianggap umum atau disepakati bersama lah seperti itu, dibahas bersama seperti itu. Itu mungkin ya yang salah satu yang bisa dilakukan untuk mengajak supaya orang tersebut bisa aktif kembali berkelompok gitu atau di dalam tim tersebut gitu teman-teman. Atau misalkan dari Kak Gani yang mau ada tambahan juga boleh Kak. Oke, Risma sudah masuk. Mungkin dari Risma ada yang mau ditanyakan di Mentimeter boleh atau mau langsung open mic boleh. Yang lain juga kalau ada yang mau sharing langsung. Karena memang kebanyakan di apa di dalam membangun sebuah tim atau berkelompok ini permasalahannya di komunikasi gitu ya. Kemudian apa namanya ada anggota yang memang ya gitu ada yang aktif ada yang nggak aktif itu hampir di semua kelompok selalu ada gitu ya, hampir gitu. Nah itu memang perlu siasat-siasat yang harus dilakukan secara apa namanya mengatur strateginya lah gimana caranya gitu ya baik ngobrol secara personal atau ngobrol langsung didiskusikan kayak gitu dan untuk meminimalisir hal yang tadi gitu ya itu tuh disepakati di awal jadi teman-teman misal untuk mengantisipasi ke depan misalnya dalam mengerjakan sebuah pekerjaan kelompok tuh di awal tuh disepakati nih ketika ada yang nggak aktif konsekuensinya apa misalkan. Misal nilainya dibuat kecil atau misalkan nilainya itu menilai kelompok, dia misalkan apa namanya dikeluarkan dari kelompok tersebut kayak gitu. Nah itu konsekuensi-konsekuensi yang harus disepakati di awal sehingga orang yang mau nggak aktif tuh ketika bekerja dia mikir juga gitu. Oh ternyata kita tuh udah sepakat di awal bahwa ketika saya nggak aktif ya resikonya saya dikeluarin nih dari kelompok misal seperti itu. Nah ketika seperti itu kan ketika penilaiannya itu penilaian kelompok ketika orang tersebut dikeluarkan dari kelompok kan otomatis dia nggak akan dapat nilai gitu ya kalau dalam sebuah kelompok di kelas lah misal seperti itu atau dalam sebuah bisnis misalkan gitu ketika ada orang-orang yang memang nggak aktif ya ditanya lagi komitmennya seperti apa lanjut apa enggak dan sebagainya seperti itu teman-teman ada lagi. Dan ini juga kenapa di pertemuan ini kita ngebahas terkait kelompok karena memang setelah ini kita bakal ngebangun sebuah kelompok gitu ya. Ini berkaitan dengan proyek yang akan kita lakukan ke depan nanti di pertemuan ketujuh kalau nggak salah itu kita bakal buat sebuah proyek kelompok dan itu memang harus dipersiapkan dari sekarang nih. Teman-teman harus siap nyari teman-teman siapa aja yang bisa dijadikan sebuah kelompok gitu ya. Dalam sebuah kelompok tuh minimal 4 atau 5 orang seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi Oke, nih ya. ada lagi ya. Kak, gimana caranya kalau pengen berpendapat di kelompok tapi takut atau salah ragu gitu? Oke, nah ini salah satu pembelajaran juga atau challenge ya buat teman-teman semua. Memang ini berkaitan dengan kita ada ketakutan gitu ya, atau ada tembok di dalam diri kita ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika ternyata itu tuh salah atau kurang baik, atau misalkan ternyata dalam tanda petik nggak penting, sebetulnya nggak apa-apa, hajar aja. Ketika kita misalkan seperti itu, jangan sampai ada tembok bahwa, oh saya takut dianggap bodoh gitu ya kasarnya, atau saya takut dianggap nggak jelas atau saya takut dianggap berbagai hal lah yang negatif gitu. Nah, ketakutan-ketakutan itu harus teman-teman hilangkan gitu sehingga kalau misalkan ini teman-teman rawat, ini akan sangat berbahaya teman-teman buat kehidupan teman-teman baik di dunia kerja nanti atau di dunia perkuliahan atau di dunia di masyarakat langsung gitu ya. Jadi ketakutan-ketakutan ini sebetulnya hanya ketakutan yang ada di pikiran kita aja gitu. Dan itu tuh kalaupun itu terjadi ya nggak apa-apa dengan itu terjadi pun akan membentuk teman-teman mentalnya gitu. Jadi ketika itu terjadi ternyata salah apa yang disampaikan nggak apa-apa sampaikan aja. Dari salah itu kan jadi sebuah proses pembelajaran gitu. Jadi jangan takut untuk salah bahwa untuk dalam sebuah proses pembelajaran tuh salah itu merupakan ya salah satu tahapannya untuk teman-teman jadi tahu oh setelah ini saya menyampaikan gini ternyata saya salahnya di sini nih ke depan kan bisa diminimalisir kesalahan tersebut gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi memang mindset-mindset terkait ketakutan itu harus mulai dikikis dari sekarang gitu teman-teman. Supaya teman-teman bisa berkembang nanti kehidupannya gitu ya atau apa namanya karir dan sebagainya gitu. Oke, keren sekali ya, Kak Malik. Oke, masih mau ada pertanyaan terakhir mungkin ya?
Mm-mm, Satu lagi siapa? boleh. Nah, ini nih, ketikanya lumayan panjang. Kak, gimana menghadapi orang yang susah dikasih tahu kalau tidak mengerjakan tugasnya? Akan dikeluarkan dari kelompok atau dikurangi nilainya, tapi dia tetap saja tidak mengerjakannya. Oke, nah ini seperti yang disampaikan tadi gitu ya, ini harus benar-benar disepakati di awal gitu. Nah, ketika kesepakatan di awal tuh udah jelas gitu ya, ada yang nggak aktif, maka konsekuensinya dikeluarkan dari kelompok. Kalau misalkan apa namanya metode penilaian kelompoknya tetap berdasarkan kontribusi, nah itu disimpan di paling bawah. Nah, ketika itu terjadi, misalkan ini ada dua kondisi gitu ya. Kondisi pertama, penilaian kelompoknya tuh tetap di grading sesuai kontribusi, misalkan itu kontribusi yang paling besar berapa dan sebagainya. Nah, itu bisa disimpan yang paling bawah dan itu ketika itu terjadi ya wayahna gitu. Misalkan yang apa namanya ketika dia udah sepakat di awal seperti itu tapi tetap apa namanya nggak ngerjain ya wayahna itu harus di tugas tersebut harus diambil alih oleh teman-teman kelompok yang lain gitu. Nah, ini buat kesepakatan apakah akan dikerjakan oleh siapa atau dikerjakan bersama-sama sehingga tugas yang dia tidak kerjakan itu bisa tetap istilahnya tertutupi lah gitu ya, bisa teratasi seperti itu. Dan ketika misalkan kondisi yang kedua tuh penilaian kelompok ya wayana itu apa dikeluarin dari kelompok ya sudah gitu, itu tuh bener-bener dikeluarin, teman-teman yang lain juga komitmen nggak usah ada tenggang rasa atau misalkan nggak enak gitu ya dia dikeluarin. Ya wayahna itu kan udah jadi kesepakatan di awal, dikeluarin aja kayak gitu dan dia nggak akan dapat nilai kelompok gitu kan. Dan tugas yang dia nggak kerjakan ya tetap harus diambil alih gitu ya pengerjaannya oleh siapa yang bisa ngambil alih kerjaan tersebut atau dikerjakan bersama-sama seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi memang sepenting itu kesepakatan di awal gitu ya. Gimana konsekuensi dan sebagainya ketika ada yang nggak aktif atau misalkan telat dan sebagainya seperti itu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan teman-teman. Jadi akan kita lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin di sesi interaktif Kak, kita bisa lebih mengenal nih tentang berkelompok tuh kayak gimana. Oke, dari pendapat teman-teman nih, faktor apa yang menentukan keberhasilan kelompok? Nah, setelah diskusi tadi, apa nih yang teman pikir, oh kita harus punya pemimpin tegas misalnya yang bisa ngatur apa aturan di awal atau komunikasi yang efektif atau aturan yang jelas atau kreativitasnya. Boleh teman-teman coba voting apa yang menurut teman-teman itu menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan berkelompok. Iya, dan ini baru 12 orang nih ya yang join, berarti ada berapa 5 orang lagi yang belum masuk. Silahkan segera masuk karena memang ini menjadi salah satu penilaian juga ya Kak Gani ya untuk respon Iya, di betul. ini datanya akan masuk gitu teman-teman. Jadi yang belum join silahkan join tuh, tinggal di scan barcode atau ketik menti.com masukin kodenya teman-teman. Oke, di urutan pertama kayaknya udah kelihatan ya. Komunikasi jadi lebih penting ya untuk menjadi sebagai faktor menentukan keberhasilan berkelompok. Kemudian kreativitas, oke. Kemudian aturan yang jelas dan pemimpin yang tegas. Yang penting kita komunikasinya enak ya. Masing-masing menyampaikan pendapat, masing-masing bisa komunikasikan apa yang mereka bisa, yang bisa mendorong keberhasilan dalam tujuan berkelompok. Oke, apa masih ada lagi? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Kemudian setelah diskusi ini, apa yang kalian simpulkan tentang berkelompok? Apakah dapat insight baru, cara berkelompok? Oh, jadi gini nih caranya yang berkelompok ya harusnya saya. Misalnya sebelum-sebelumnya nggak nentuin tentang aturan yang jelas, atau nggak berkomunikasi dengan baik, atau penyampaiannya yang kurang tepat gitu. Coba teman-teman simpulkan.
Atau misalnya dari pertanyaan tadi nih, yang udah terjawab, apakah sudah terjawab atau belum, bisa disampaikan di sini. Oke, ini satu, kalau berkelompok itu sangat penting sekali berkomunikasinya, ya betul ya. Jadi kalau misalkan untuk segala aturan, segala pendapat atau eh, pembagian tugas itu dikomunikasikan dengan yang cara yang efektif ya. Suatu perkumpulan yang memiliki satu tujuan bersama, iya betul sekali. Jadi kita istilahnya kalau misalnya berkelompok tuh harus sama-sama memahami ya tujuannya kayak gimana. Terus sama-sama apa eh, membuat taktik gimana bisa untuk tujuan itu tercapai. Kemudian berkelompok itu berarti harus menyesuaikan diri dengan kelompok yang lain juga. Jangan mendahulukan ego, oke. Ego masing-masing harus saling bekerja sama dan memiliki komunikasi yang baik. Intinya di komunikasi ya. Jadi kita juga harus menurunkan ego, harus bisa saling mendengarkan masing-masing pendapat, saling juga mengkritik atau memberi saran gitu. Kemudian jadi menurut aku komunikasi dan kreativitas dalam berkelompok itu sangat berpengaruh. Ya betul sekali ya. Kreativitas juga bisa mendorong juga misalnya kalau misalkan masing-masing punya kreativitas yang berbeda, masing-masing juga bisa menambahkan pada ide kreativitas kreativitas tersebut. Oke, kayaknya udah pada pinter nih tentang berkelompok nanti. Semoga nanti sangat membantu ya dalam berkelompok ke depannya. Oke, masih ada lagi? Oke. Berkelompok itu memudahkan pengerjaan tugas bisa bareng-bareng dan sharing-sharing pendapat satu sama lain. Ya, enak ya kalau misalnya berkelompok. Jadi sebenarnya tugas yang besar bisa kita cicil secara bersama, itu bisa lebih mudah ya. Oh, tambahan kalau misalkan kita berkelompok tuh tambahin timelinenya ya. Jadi biar bisa kalau misalnya mengerjain tugas tuh tahu nih kita masing-masing timelinenya, tenggang waktunya, deadline-nya, nanti kadang bisa lebih cepat beresnya, jadi nggak bertele-tele kayak gitu. Ada lagi? Oke, sebelum memulai kelompok harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Ya, betul. Jadi biar apa ya, ada semangat, ada pembatas. Kalau misalkan yang nggak ngerjain, gimana konsekuensinya. Kalau misalnya apa namanya itu masing-masing udah disepakati juga apa role-nya atau tugas-tugasnya kayak gitu ya. Oke, udah pada keren nih, bisa mengutarakan kesimpulan. Ada lagi? Kita tunggu 1 menit lagi ya, biar kita lanjut. Jangan lupa nanti di terakhir ada sesi foto ya. Siapkan kameranya biar nanti terdata pas kita isi form absensi. Oke, oke kita lanjut. Oke, ini kita sudah di akhir pertemuan. Kita boleh nilai ini pertemuan hari ini gimana teman-teman? Apakah memuaskan materinya atau ada yang kurang? Bagaimana? Boleh teman-teman nilai ya. Sambil nanti disiapin kameranya buat kita sesi foto absensi.
Nah, nanti itu formnya bisa dibuka ya nanti di kolom chat. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Kita siap-siap untuk foto terakhir pertemuan ya. Oke, kita stop sharing dulu. Oke, silakan teman-teman dibuka ya kameranya untuk kita foto. Ini di sini ada satu halaman aja. Yuk, pada bangun-bangun dulu, pada dirapih-rapih dulu. Yang cowok disisir dulu rambutnya. Yuk, dibuka dulu yuk kameranya. Yuk, yang masih belum buka kameranya untuk sesi foto di akhir pertemuan ya. Siap-siap dengan gayanya. Oke, udah rapi nih. Oke, hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa ditutup pertemuannya hari ini, Kak Malik. Oke, terima kasih ya teman-teman semua, sehat-sehat semuanya dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa benar-benar teman-teman terapkan gitu ya nanti di kehidupan bersekolah atau di kehidupan yang lainnya dan tetap semangat sampai nanti program terakhir gitu ya dari program Future for Scholarship ini karena memang benefitnya yang lumayan dalam tanda petik mahal lah teman-teman. Jadi harus teman-teman maksimalkan semuanya, entrepreneurship challenge-nya, kemudian setiap mentoring dan sebagainya dan ajakin lagi teman-teman yang lain yang masih kurang bersemangat gitu ya, yang masih istilah nama lep-lepan lah dalam mengikuti kegiatan ini karena memang nanti nggak semuanya dapat sertifikat gitu ya dalam program ini dari total awal pendaftar atau peserta gitu. Hanya orang-orang tertentu yang memang berhak nanti mendapatkan sertifikat, talent mapping dan sebagainya. Jadi harus semangat terus. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Zoom-nya ya.